Pernah kepikiran gak sih gimana jadinya kalau perjalanan Mi'raj kita lihat dari kacamata fisika modern? Hari ini nih, kita bakal bedah sebuah teori yang, wah, provokatif banget, yang nyambungin peristiwa agung ini dengan konsep partikel super cepat. Yuk, kita langsung dalemin gagasannya. Oke, kita langsung ke inti perbedaannya ya. Di satu sisi, ada kepercayaan tentang burak yang udah kita kenal luas. Tapi di sisi lain, sumber yang kita bahas ini ngajuin ide yang radikal banget. Gerak komet. Ini bukan cuma beda nama, ini dua konsep yang dunianya sama sekali lain. Dan ini bukan sekedar beda istilah loh. Poin utamanya, kuncinya, ada di kecepatan. Sumber ini ngeklaim kalau kendaraan itu geraknya ribuan kali lebih cepat dari cahaya. Bisa bayangin nggak? Melintasi jarak antar bintang cuma dalam sekejap. Ini benar-benar mengubah skala pemahaman kita tentang perjalanan itu sendiri. Oke, kita masuk bagian pertama. Mari kita jawab pertanyaan paling dasarnya dulu. Kalau menurut teori ini bukan burak, terus kendaraannya apa dong? Poin utamanya tuh jelas banget dan terus terang cukup berani. Menurut sumber ini, kendaraan yang dipakai waktu Mi'raj itu bukan burak yang selama ini kita tahu dari cerita-cerita tradisional. Jadi, kalau bukan burak, terus apa? Nah, sumber ini ngenalin satu istilah kunci, namanya mar'ah. Ini dia nama dari kendaraan alternatif yang mereka ajukan, dan sekarang kita akan coba bedah bareng-bareng. Nah, pertanyaannya, mar'ah ini sebenarnya apa sih? Tenang, sumber kita ini ngasih definisi dan ciri-ciri yang spesifik banget. Ini dia inti definisinya. Maria itu digambarkan sebagai wujud non-partikel. Dan yang bikin menarik, sumber ini langsung mengaitkannya dengan tachyon, sebuah partikel hipotetis dalam dunia fisika yang secara teori memang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Sifat-sifatnya ini benar-benar di luar nalar kita. Coba bayangin deh, sesuatu yang justru lari dari setiap partikel, punya kecepatan yang tanpa batas, tapi di sisi lain dia juga bisa ngumpul jadi satu, dan bahkan disebut sebagai konstruksi neutrino. Deskripsi yang spesifik dan unik banget kan? Nah, yang perlu dicatat, sumber ini memposisikan pengetahuannya sebagai sesuatu yang, ya, melampaui sains kita saat ini. Mereka bilang kalau para ilmuwan modern aja belum nyampe ke pemahaman soal konsep mar'ah ini. Oke, kita udah tahu kendaraannya namanya ma'rah. Tapi gimana cara kerjanya? Dan yang lebih penting lagi nih, gimana caranya Nabi bisa selamat dalam perjalanan secepat itu, yang bahkan ngalahin kecepatan cahaya? Yuk kita lihat penjelasannya. Disinilah teori fisika dan istilah agama itu ketemu. Sumber ini bilang kalau kendaraan mar'a itu menciptakan semacam perisai pelindung, dan perisai inilah yang mereka sebut sebagai barpah. Analogi yang dipakai ini benar-benar ngebantu kita buat ngebayangin loh. Perisai itu fungsinya persis kayak ionosfer di bumi kita. Tugasnya apa? Ya, menyaring semua radiasi berbahaya dari luar angkasa sambil ngejaga apa yang ada di dalamnya tetap aman. Jadi, cara kerjanya bisa kita urutin jadi 3 langkah simpel. Pertama, perisai ini menyelimuti Nabi secara utuh. Kedua, dia memfilter semua ancaman dari luar, kayak sinar-sinar berbahaya itu. Dan ketiga, dia juga melindungi dari bahaya fisik, misalnya gesekan atau benturan sama meteorit kecil. Ingat nggak sifat marah yang kita bahas tadi? Sifatnya yang kohesif alias saling berkumpul, itu jadi kunci utamanya di sini. Gara-gara sifat inilah, perisai pelindung tadi bisa jadi tebal dan kuat banget, sehingga bisa ngasih jaminan keamanan yang absolut. Oke, setelah kita paham teorinya, sumber ini ngajak kita mikir lebih jauh lagi. Terus, apa artinya semua ini buat masa depan kita? Apa implikasinya buat umat manusia? Pastikan, pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita adalah, teknologi sekeren ini kira-kira suatu saat nanti bisa nggak ya dibuat sama manusia? Jawaban dari sumber ini tegas banget, nggak mungkin. Alasannya, balik lagi ke sifat dasarnya mar'ah. Karena mar'ah itu selalu lari dari partikel. Sementara kita manusia ini kan terbuat dari partikel, jadi secara fundamental kita nggak akan pernah bisa membangunnya. Oke, jadi kalau teknologi ini mustahil buat kita di dunia, terus buat apa dong? Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan kedua, yang geser dari dunia fisik ke dunia akhirat. Jawabannya menurut sumber ini ternyata, ya, mar'ah itu bukan teknologi untuk dunia ini. Dia adalah kendaraan universal di akhirat nanti yang bakal membawa setiap jiwa tanpa terkecuali ke tujuan akhirnya. Entah itu surga atau neraka. Oke, biar makin jelas, mari kita rangkum lagi inti argumen dari sumber ini. Kesimpulannya simpel, kendaraan Mi'raj itu bukan burak, melainkan sebuah kendaraan mar'ah.
Ada 3 fungsi utamanya. 1, dia bergerak lebih cepat dari cahaya. 2, dia mampu menyelimuti penumpangnya dengan sempurna. Dan 3, yang paling penting, dia memberikan perlindungan total dari segala macam bahaya. Ujung-ujungnya, sumber ini membawa kita ke satu kesimpulan besar. Semua penjelasan fisika yang rumit ini bukan untuk nunjukin teknologi yang bisa kita tiru, tapi justru sebaliknya, untuk menegaskan betapa luar biasanya peristiwa ini sebagai sebuah pertunjukan kekuasaan Tuhan yang mutlak. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Teori kayak gini kan mencoba jadi jembatan antara fisika dan iman. Tapi pertanyaannya, di mana batasnya? Sampai titik mana sains bisa menjelaskan, dan kapan kita harus berhenti dan menerima sesuatu sebagai misteri iman? Terima kasih sudah menyimak.